Brilian ini sendiri ya bertanggung jawab di bincang alumni yang sama saya gitu. Oke, sip lah. Nanti nggak kelupaan ya, ntar dengar podcast ini ntar dia merasa tersinggung. Nggak disebutkan sayanya gitu kan. Oke. Inilah kadepnya lupa apalagi kahimnya. Tambah lupa. Dipanjangin. Aduh, ini bisa di Oke. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Baik lagi bersama aku, Bagas Indayatna, di Himnas Podcast pada episode ke-5 kali ini. Ya, tak terasa Himnas Podcast sudah menginjak ke episode ke-5. Nah, pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu gitu kan dari departemen selanjutnya yang kemarin sudah dari departemen Infokom, terus dari PSDM, dan next yang ketiga ini kita kedatangan dari departemen akademik, orang yang selalu menyibukkan diri dengan urusan akademik. Kita akan kedatangan David Faujan Akbar. Halo Faujan, selamat pagi, selamat sore, selamat siang Faujan. Halo selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, nah terima kasih Faujan udah menyempatkan hadir ya di undangan kita di Himnas Podcast pada episode kali ini. Iya, sama-sama. Merasa terhormat saya. Dari akademik. Ya, ini untuk loh akademik bisa langsung wawancari sama Kahim. Yang lainnya nggak bisa loh. Ini emang the best emang akademik. Paling the best nih emang yang dari formatur ini. Aku kaget loh. Oh iya dong. Dari staff formatur ini langsung dari Kahim yang kedua. Oke Jan, pagi gimana? Iya gimana? Gimana kabarnya Pak Ujan pagi ini? Sehatkah? Masih bisa napas? Sehat, alhamdulillah. Oke. Bidang jahe. Enak ya, berarti udah persiapan banget loh. Jadi teman-teman Pak Ujan ini udah persiapan banget sampai dia tuh sudah bikin jahe di pagi hari ini di siaran rekaman podcast pada pagi hari ini. Nah, pagi ini kita akan bahas-bahas sedikit mengenai akademik, mengenai Himpenas, mengenai masa depan gitu kan. Masa depan mengenai masa depan dari Himpenas sendiri gitu, dari sudut pandang departemen akademik. Gitu sih Jan. Mungkin kita nggak usah terlalu tegang ya, kita ngobrolnya santai aja. Kita mulai dari pertama deh. Pak Ujan ini kan sebagai kepala departemen akademik kan, itu kan ada beberapa proker tuh. Bolehlah di-share ke teman-teman proker Pak Ujan ini apa aja sih di akademik, yang sudah berjalan apa, kemudian target selanjutnya tuh apa aja gitu. Ya, dari proker akademik itu ada 6 atau 7 ya. Yang pertama itu ada ruang belajar. Nah, ruang belajar ini merupakan program kerja yang memfasilitasi Himpenas untuk belajar bareng gitu di tiap angkatannya atau dari abang tingkatnya gitu. Nah, terus ada lagi bincang alumni. Bincang alumni ini program kerjanya itu mengundang alumni dari TPS untuk memberikan mahasiswa TPS-nya gitu, biar mempersiapkan diri buat bekerja nanti gitu kan. Nah, ini
untuk bincang alumni ini udah berjalan baru 1 kali gitu. Pas Keren ya. kemarin kan mengundang Abang Waris. Gitu. Terus ada lagi program kerja pembelajaran keagamaan, di mana program kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan moral pada masa himpenas gitu. Nah, ini juga baru berjalan 1 kali kemarin gitu kan. Waktu di apa tuh namanya, Isra Mi'raj. di hari peringatan Isra Mi'raj. Terus ada lagi program kerja kuliah internal. Nah, ini belum dilaksanakan ya, karena program kerja ini itu berjalan ketika mahasiswa TPS angkatan 18 itu pulang dari PKL atau magangnya gitu. Baru setelah pulang dari pihak akademik itu mengundang salah satu untuk memberikan materi gitu, hasil dari PKL atau magangnya. Terus ada lagi info lomba. Nah, program kerja info lomba ini memberikan informasi-informasi lomba terkait keakademikan. Nah, lombanya itu dari skala nasional gitu ya. Nah, ini sedang berjalan gitu. Baru ada beberapa informasi yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Terus tadi baru berapa ya? Yang ngitung. Aku pun nggak ngitung. Udah berapa ya? Terus lomba. Bintang alumni. Terus? Lomba bintang alumni, keagamaan. Soal belum. Kuliah internal. Terus, oh iya, buku kumpulan soal. Nah ini dari pihak akademik itu mengkolektifkan soal-soal yang diberikan dari dosen gitu, untuk belajar secara mandiri ataupun bersama untuk ke masa himpenasnya sendiri gitu. Nah, terus ada lagi apa udah ya? Nggak tahu. Udah deh kayaknya. Udah ya. Berarti tadi ada berapa sih? Ada kayak bincang alumni, terus yang paling menonjol akademik itu bincang alumni, terus buku kumpulan soal. Lah ini tuh yang paling membantu sih ketika UAS UTS tuh bisa kan banyak sih soal-soal yang dari sana gitu kan, yang diulang lagi tahun selanjutnya oleh dosen. Jadi sangat membantu sekali akademik. Terus ada keagamaan. Terus apalagi tadi Jan? Kuliah internal, info lomba. Totalnya ada berapa sih? 6 atau 7? Totalnya itu ada 6 nggak sih? 6 atau 7 gitu. Ini kadepnya lupa loh. Saking banyak kegiatan. Berarti 6. Ayo dah. Mungkin diingatnya dari anggotanya dulu ya. Yang dari akademik sendiri anggotanya itu adalah yang pertama saya sebagai ketuanya, terus diwakilkan oleh Amala Ridho, terus beberapa staf. Yang pertama adalah Rustan. Nah, Rustan ini, yang pertama kan tadi saya sendiri bertanggung jawab untuk bincang alumni gitu. Terus yang kedua Amala Ridho bertanggung jawab pembelajaran keagamaan. Yoi. Terus ada lagi Mulyadi. Nah, Mulyadi ini bertanggung jawab
menginformasikan lomba. Ada David Patar Tumorang, yang ini bertanggung jawab pada program kerja ruang belajar. Terus ada Rustan ini bertanggung jawab di program kerja kuliah internal. Terus ada Vinky bertanggung jawab bertanggung jawab di program kerja untuk kumpulan soal. Itu ya? Apa ada yang belum tersebut? Oh, nggak hafal. Aduh. Masa lupa dari tuh? Kayaknya sendiri lupa sama anggota. Kan anggota tahun ini banyak, bro. Ada 41. Iya. 41. Makanya ada Iya. dibuat kadep-kadepnya. Iya. Aku rasa cukup sih, kalau ada yang ketinggalan ya maaf ya. Oke. Ini udah deh, cukup deh. Oh, berarti ada banyak ya. Kalau menurut Pak Ujan nih, yang jadi prioritas utama atau program kerja yang menarik banget itu tuh yang bagian mana tuh dari beberapa program kerja yang telah disebutkan tadi? Yang paling yang menarik sih sebenarnya semuanya menarik ya, karena ini membantu dari masa internas meningkatkan kompetensi, ilmu dan pengetahuannya. Tapi yang paling menonjol menurut saya adalah bincang alumni sih. Karena di bincang alumni ini ya kita dapat memetik gitu inspirasi positifnya gitu kan, untuk memacu persiapan diri kita gitu nanti di dunia kerja di lain hari nanti gitu. Mantap. Kan kemarin udah terlaksana sama Bang Waris dari Papua ya, dari Kasuari Mil. Untuk selanjutnya apakah ada rencana baru gitu untuk ngadain alumni sesi 2? Ya. Kami dari pihak akademik ada gitu rencana, udah dibuat gitu kan prosesnya gitu. Ada bincang alumni season 2 nanti. Nah, insya Allah dilaksanakan pada tanggal 4 April. Wah, keren. Minggu depan ya. Oke, Pak Ujan. Tadi kan cuma berapa sih yang anggota? Ternyata anggota dari akademik itu nggak cuma 6, guys. Ada 7. Satu yang kelupaan. Masa lupa? Yang MC waktu itu. Iya. Maaf, brilian padahal dia yang paling sering aku komunikasikan. Ya, satu lagi brilian. Brilian ini sendiri ya bertanggung jawab di bincang alumni. Sama saya gitu. Oke, sip lah. Nanti nggak kelupaan ya. Ntar dengar podcast ini ntar dia merasa tersinggung. Nggak disebutkan sayanya gitu kan. Oke. Inilah kadepnya lupa. Kadepnya lupa apalagi kahimnya. Tambah lupa. Oke, next. Ya. Berarti untuk rencana selanjutnya kan tadi yang di program kerja tadi bincang alumni udah ada plan. Untuk yang ruang belajar itu kan belum terlaksana tuh, Jan. Terus kayak kumpulan soal itu biasanya tuh terlaksana kapan sih? Itu tuh proker-proker semacam itu tuh. Nah, untuk ruang belajar ini terlaksana itu ketika dilaksanakan 2 kali itu 50% dari keseluruhan. Nah, ini mungkin dari teman-temannya, karena di ruang belajar ini itu ya memfasilitasi kalian gitu untuk untuk belajar bareng gitu bersama-sama. Entah kalau misalkan dari sekarang kan ya secara online gitu. Nah, nanti mungkin kalau udah pulang ke kampus di PSB ini nanti dilaksanakannya di dalam ruangan gitu. Nah, ini nanti dari pihak akademik akan meminjam ruangan kepada
ada apa sih namanya? Ya kayak pegawai ruangannya ITSB gitu ya. Yang info iya gitu. Ya, info lomba ini bakal terlaksana ketika sudah mencapai 10 informasi terbagikan, informasi lomba gitu. Oke. Sampai sekarang baru kurang lebih setengahnya gitu. Oke, sip. Nah, berarti banyak ya Jen ya berarti yang akan dilaksanakan ke depannya, apalagi ini juga mau bau-bau bau-bau apa PMB ya, penerimaan mahasiswa baru di beasiswa Smart udah mulai seleksi gitu kan. Ntar juga tahun depan ada tambahan dari beasiswa Smart yang dari agro, yang BPD-BKS juga on the way. Pastinya kedepannya akademik akan semakin sibuk lagi gitu kan Jan. Nah, dalam kesibukan tersebut Jan, pastikan cara untuk menghandle teman-teman di akademik itu kan juga susah ya, karena mungkin di saat pandemi kayak gini yang angkatan 2020 mereka belum tahu kita siapa, hanya kenal online gitu kan, tapi kok kita udah nyuruh-nyuruh terus gitu kan. Di satu sisi mereka juga kadang ada kesusahan sinyal atau apapun itulah yang terjadi gitu kan, teknis-teknis yang ada saat kuliah online ini. Nah, gimana sih cara Pak Hujan itu untuk bisa menghandle si teman-teman di akademik itu supaya program kerja tetap jalan, koordinasi tetap jalan gitu, tidak meminimalisir miskomunikasi dan sebagainya, supaya akademik ini benar-benar bisa mewujudkan visi misinya, dan proker-proker. Gimana Jan? Ya, jadi kalau dari sistem saya sendiri, ini pertama kan pas menentukan penanggung jawab itu dari saya sendiri itu melihat bisa apa tidaknya, bisa atau tidak bisanya dari anggota tersebut. Dilihat dari ya mungkin kalau saya lihat ini daerahnya kesulitan dalam sinyal gitu kan. Nah, ini ditempatkan di program kerja yang setidaknya tidak berhubungan dengan internet gitu. Misalkan kayak buku kumpulan soal gitu kan. Nah, gitu-gitu sih. Nah, terus untuk menghandle-nya itu saya orang ke orang gitu, dari saya sendiri langsung ke penanggung jawabnya gitu, one on one gitu kalau saya sebutnya. Ya door to door lah. Door to door langsung prospek gitu ya. Iya. Jadi ya saya menginstruksikan gitu kan, ini di dalam program kerja ini saya ada sedikit membimbingnya gitu kan, biar terlaksana dengan maksimal gitu dari program kerja tersebut. Gitu sih. Oke. Saya ikut membantu di dalam tiap program kerjanya gitu. Berarti selalu support ya, walaupun sudah memberikan tanggung jawab kepada si A, si B, si C, tapi sebagai ketua departemen gitu kan harus selalu mantau, kontrol gitu, support pada anggota-anggotanya. Keren sih, ini inspiratif banget. Oke. Tadi kan udah handle terus tantangan apa aja sih Jan yang biasa ada di akademik itu yang biasanya ketika ngejalin poker, misalkan saat bincang online kemarin itu ada tantangan atau hambatannya kayak gini gitu. Dari internal akademiknya itu apa aja yang biasa terjadi? Kalau dari akademiknya sendiri itu saya rasa udah maksimal ya dalam melaksanakan program kerja yang tersebut. Tapi yang menurut saya agak kendala itu dari antusiasmenya sendiri dari masa internas gitu. Ya, dari antusiasmenya gitu kan. Sedih. Mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Kayak nanti di tadi
yang ruang belajar gitu, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya sih. Gitu sih. Kalau misal nanti di ruang belajar minta tolong dari abang tingkatnya, bisa nggak mentoring gitu kan, ya bisa aja, ya hubungi aja si abang tingkatnya yang kalian mau. Tapi kalau misalkan sibuk ya mohon maaf gitu kan, ya karena juga sibuk. Siap. Berarti pada intinya kalau akademik itu udah relatif mulus lah ya. Tapi yang sedikit trouble itu memang di masa himpunannya itu ya, yang kurang partisipatif gitu dalam setiap kegiatan. Itu sih itu Jan, makanya sikap. Ya emang udah, kalau dilihat dari program kerja kemarin ya udah maksimal sih dari dari masanya sendiri gitu kan. Tapi nanti kedepannya gitu tolong dipertahankan gitu semuanya. Ya Jan, semoga ini pun nanti nyenggol ke internal nih, internal, supaya bisa ngontrol anak buah masa dari himpunas itu sendiri. Oke Jan, itu kan tadi kita udah bahas tuh ya, dari sudut pandang Paujan sebagai seorang kepala departemen akademik. Nah, next ini aku mau nanya masalah Paujan dari sudut pandang Paujan sendiri dulu sebagai anggota himpunas gitu kan. Nah, kenapa sih dulu Paujan itu pertama kali masuk ke ITSB itu, kenapa kok mau masuk ke himpunan gitu? Kenapa kok mau gitu? Padahal kan dulu aku juga ngalamin ya, pas posjur gitu kan, semacam itu yang lama dan banyak tekanan dan sebagainya gitu kan. Itu kenapa kok Paujan mau melanjutkan dan sampai sekarang bisa tetap eksis di himpunas ini? Ya, yang pertama itu kan untuk menjaga kekeluargaan gitu. Untuk saya pribadi gitu kan, karena menjaga kekeluargaan itu kayak ya gimana gitu, nanti ya baik gitu kan, kedepannya bisa komunikasi lancar gitu kan tanpa adanya musuhan gitu. Emang kalau emang kalau nggak masuk himpunan bisa musuhan ya? Oke, next. Ya bukan gitu maksudnya. Kan untuk masuk himpunan ini pertama-tama kan dilaksanakan ya, pertama kan 100% semuanya ikut semua gitu kan, ya otomatis gitu kan, ya itu di waktu yang tepat itu untuk menjalin kekeluargaan. Oke. Ya bukan berarti nggak ikut himpunan nggak musuhan, keluarganya tidak berjalan, ya tetap berjalan, tapi itu sebagai mahasiswa PPS biasa gitu. Oke, sip. Apalagi Jan? Ada lagi? Ya kayak ini aja sih, kayak gotong royong juga gitu kan, ada kerjasamanya gitu, saling bahu membahu menjadi satu gitu. Tinggi amat Pak. Tinggi bahu membahu, nggak tangan mentangan aja. Oke, itu berarti alasan Paujan pengen menjalin keluargaan, supaya nanti pun kalau kan di TPS ITSB itu kan kita kan anak smart ya, anak beasiswa smart, jadi kalau ntar kerja pun biar enak gitu ya, ada relasi banyak di dunia pekerjaan nanti juga. Jadi lebih the future, ke depan gitu. Oke Jan, terus mau nanya nih, dulu itu pas kan pertama kali masuk di himpunan itu bulan Desember ya, pas pelantikan itu. Sebelum itu tuh pas pertama kali langkahkan kaki pertama di Delta Mas dah, waktu turun mobil itu ya, kita disambut sama abang-abang dari himpunan tuh ya. Pertama kali dulu tuh pandangan awal atau first impression-nya Paujan ketika mendengar kata himpunas, atau dulu sebelum masuk di himpunas tuh bagaimana sih pandangan Pak Paujan terhadap himpunas dulu itu gimana? Ini terhadap himpunas ya? Himpunas. Ya saya melihat dari abang-abang kita ini kayak gimana sih, kayak saya ingin rasanya kayak pengen di posisi dia gitu kan,
Ya maksudnya keren gitu kan, bisa membimbing adik-adik tingkatnya gitu. Ya keren sih. Keren berarti ya. Bener tuh. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Berarti keren ya berarti. Terus satu lagi deh. Ini pandangan Pak Ujan mengenai, kalau tadi kan kita udah di himpunan, terus kita, kepada abang-abang alumni juga, teman-teman juga tadi udah dibahas. Kalau pandangan Pak Ujan terhadap pendidikan di D3 Teknologi Pangan Sawit nih, itu gimana? Apakah enak atau bagaimana? Kan Pak Ujan dulu pun dulu kan Pak Ujan juga pernah kuliah kan ya di IPB, terus bisa join ITSB gitu kan. Mungkin bisa membandingkan dulu pendidikannya di IPB dan ITSB itu gimana gitu. Di ITSB lebih ini lebih itu gimana? Kalau dari sudut pandang pendidikannya aja. Nah, berarti ini spesifik ke langsung prodi TPS-nya gitu ya? Ya, prodi TPS-nya. Ya, untuk pas awal-awal itu jujur di TPS ini baru banget dalam pikiran saya gitu kan, karena sebelumnya saya ini menggeluti belajar mengenai kesehatan hewan gitu. Gimana nggak baru gitu kan, jauh sekali dengan namanya yang awalnya tadinya belajar tentang kehewanan gitu kan. Nah ini tiba-tiba langsung ke sawit gitu. Ini berbanding terbalik gitu kan. Oke. Ya dengan berjalannya waktu gitu kan, adaptasi bisa sih mengikuti gitu pelajarannya, the best. Karena ini satu hal yang baru gitu kan, mencoba hal baru itu sangat bagus karena sudah mengambil resiko sih, tapi nanti kalau dijalaninnya dengan baik, suatu resiko itu akan membuahkan hasil yang positif gitu lah. Mengapa ya? Oke. Kesuksesan itu berjalan ketika sudah melewati sebuah tantangan gitu. Iya. Siap. Oke. Mungkin bisa nanti next podcast episode kita akan membahas gitu kan, orang-orang yang dia itu dulunya sangat 180 derajat berbeda dunia dengan sawit. Nanti pun Pak Ujan bisa masuk tuh, nanti akan dibuatkan episode sendiri gimana ceritanya itu ketika orang-orang transfer gitu bisa join di Teknologi Pangan Sawit dan lancar, sukses, eksis sampai sekarang. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Jan, apa harapan Pak Ujan terhadap Himpenas? Itu yang pertama. Nanti yang kedua, apa harapan Pak Ujan untuk TPS ITSB ini untuk kedepannya? Gitu. Silakan. Nah, yang pertama untuk Himpenas, saya harap kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dari yang baik menjadi lebih baik dan seterusnya. Dilihat dari sumber daya manusianya gitu kan, tolong ditingkatkan lagi gitu semangatnya, terus solidaritasnya, terus ya pokoknya terus pertahankan gitu jati dirinya dalam Himpenas. Pokoknya totalitas tanpa batas, garis keras, sawit. Mantap. Itu tuh Himpenas ya. Kalau untuk TPS gimana Jan? Nah untuk TPS saya harapannya mungkin dari pihak kampus memberikan fasilitas praktikum yang
yang baik gitu kan. Ya bukan berarti yang sebelumnya tidak baik gitu kan. Maksudnya dimaksimalin lagi gitu, karena yang namanya vokasi kan itu dititik beratkan dari praktikumnya gitu kan, dari ya praktikumnya gitu. Terus untuk mahasiswa TPS-nya sendiri terus belajar gitu kan, semangat dalam menempuh pendidikan di teknologi pengolahan sawit gitu. Sip. Oke Pak Ujan, terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang santai dengan kami di Himpunas Podcast. Semoga apa yang Pak Ujan bisa sampaikan ini bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman di luar sana, baik untuk masa himpunan sendiri ataupun yang lain yang mendengarkan podcast ini mengenai cerita-cerita Pak Ujan, dan mungkin yang mendengarkan juga. Ini Jan kan ini beasiswa Smart kan mau ditutup nih ya tanggal 31 besok. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini bisa langsung daftar beasiswa Smart teknologi pasar ITSB. Di Google ada searching aja beasiswa Smart, pasti ketemu. Nanti bergabung bersama kami gitu. Oke, terima kasih Pak Ujan sudah hadir di podcast ini. Semoga sehat selalu Pak Ujan. Salam. Amin, terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Pak Kepala Siap. Oke. Ya, untuk teman-teman dengarkan terus podcast Himpunas untuk episode selanjutnya. Next session kita akan bicara dengan beberapa kadep yang belum masuk ke dalam podcast ini, dan jaga terus kesehatan. Pokoknya the best untuk semuanya. Terima kasih, saya Bagas Indriata pamit undur diri. Sampai jumpa di Himpunas Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.